Kalau kita ngomong di atas menit 18 enak. Iyalah. Tapi tetap mau diadu. Iya. Seperti yang tadi Ranger Mas bilang, ada cobaan, dicoba. Ada cobaan itu harus dicobain. Satu kali pick, 100% win rate berarti di Swiss stage ya. Iya, itu dia. Pokoknya ingat, ada yang namanya cobaan. Itu wajib dicobain. Wajib ya. Waduh. Karena dinikmati, bro. Benar. Dinikmati itu dari susah dan senang. Di situ letak seninya kan. Seninya. Iya, di situ seninya. Di situlah seninya. Letak serunya di situ. Iya. Ngomong-ngomong Moskov kemarin ini 100% win rate karena di pick dari Sano. Vulcan. Oh iya, waktu Kemarin lawan hari Tianfeng pertama. ya. Itu waktu lawan Tianfeng Yoguai. Yang tombaknya selalu kena ke arah dari Yuan. Oke, tapi jawabannya Lunox Heret nih, Be. Lunox Heret. Landingnya Moskov Sebenarnya terancam. Alah, di Solo, Fanny. Iya. Ada Ya. Lunox Grok juga. Ini kalau misalnya kuncinya dari Moskov ini sebenarnya satu. Main di mid game aja minimal. Iya, tapi di awalnya kayak bukan Moskovnya yang mau, Moskovnya- Auroranya yang nabrak. Iya, gitu. nabrak. Moskovnya yang lebih diejam-ejam kan. Kan biasanya Aku kira solusinya bakal kayak Nino. Sabar. Nggak ada sabar. Ah. Gue nggak bilang sabar. Kenapa? Moskov nggak bisa bermain di early, ya kan? Orang banyak bilang gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa dapetin kesempatan-kesempatan kecil. Split push, dapetin 1 poin kill colongan. SOD. Iya, dapetin 2 wave. Apalagi kita main di Expanding River ya, kalau nggak salah ya. Itu mainin 2 wave. Ya. Iya, iya. Nah, di sini ada juga tugas jungle-nya. Untuk mau Moskov lebih cepat untuk maju ke dalam powernya, Ya. 3 turtle harus perfect. Oke. Seenggaknya kasih space deh. Karena Fanny kan, Ya, harus dia- perfect turtle-nya. Dia harus kasih space untuk si marksman-nya farming. Tapi jujur sih hero-nya dari CJ ini lumayan menantang gue bilangnya. Nantang banget dengan adanya single target dari Chow last pick. Barusan kita lihat Fanny yang begitu bebas mendapatkan turtle. Apakah Fanny kali ini dari TNZ juga akan melakukan atau mendapatkan treatment yang sama? Kita akan menyaksikan pertandingan dari CG Esports versus Aurora Turki. The in-game best of 1 series menuju ke babak yang lebih mencekam ke depannya. Disitulah letak enaknya Perintis. Gak ada yang expect CG Esport bisa menghadapi Aurora. Tapi kalau bisa, itu akan menggampar Aurora. Iya. Aurora yang kemarin juga bisa dibilang ngasih perlawanan sangat sengit ya. Berhadapan dengan Alter Ego. Dan risetnya sekarang ini akan jadi pertanyaan juga. Apakah Aurora Turki sudah menemukan solusi dari kekurangan kemarin? Atau malah CG ini yang bisa untuk cari momentumnya? Ya, CG cari momentum. Tapi kalau misalnya kita lihat pergerakan dari CG Sport ini, ingat dia punya satu senjata rahasia dengan Moskovnya, harus dimaksimalin. Ya, Gak boleh dikasih kesempatan dilepas dikit. bukan farming sih di awal ya. Karena ya Moskov di awal expect apa gitu kan. Dia pasti ya bantu dengan SOD aja nantinya, farming. Justru dia sama nih. Moskov yang jago adalah Moskov yang cepet dapetin 3 itemnya. Nah, itu dia yang harus benar-benar diperhatikan. Gak boleh ya, gak boleh sampai kayak dia terbawa teamfight dan akhirnya gagal. Dan kedorong sampai ke Late game kan, iya, kedorong aduh, sampai late game. ke base-nya wah bahaya banget. Dan Lim, kalau kita lihat Fanny yang dimiliki para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini masih juga sabar karena dia kayaknya agak nunggu level 4 ya kalau gue lihat. Ya, Untuk dia pastiin Moskovnya itu tumbang. make sure dapetin kill ya dengan cutthroat-nya. Dia belum factor juga by the way, makanya kayak damage dia nggak bakal sebesar itu juga. Mungkin kalau emblem assassin dari awal dia bisa galak, tapi Moskov dengan emblem factor. Wait, gua coba tanya ke KB dulu. Moskov emblem factor damage-nya gimana nih, Be? Festival of Blood? Wah, udah pasti ya. Cuma bakal berharap dengan item Trinity. Sisanya ya dia bakal bermain dengan lifesteal karena akan memanfaatkan bagaimana hybrid lifesteal-nya buat sekarang. Atau jangan-jangan ya Festival of Blood-nya bisa diganti sebenarnya sama Master Assassin. Itu dia. Karena damage-nya jadi sangat minim dan di area mid lane Rosa. Oke, Instant kill. first blow tuh Rosa. Damage yang mungkin gak diekspektasikan sebesar itu. Tapi kalau kita melihat para pasukan dari tim CG Sport, mereka harus mendapatkan turtle ini. Dan Ciku lihat dia terlalu agresif bermain di depan. Dia tahu di depan sana ada TNC. Dan bahkan para pasukan dari tim CG Sport berhasil mendapatkan turtle. Out of nowhere! Amzik berhasil mendapatkan point kill. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim CG Sport. Mereka tahu memang Moskow tidak bisa punya power di early game, tapi bukan berarti tidak bisa dapetin farming ataupun point kill. Walaupun itu dalam tanda kutip colongan. Ya. Bermain nothing to lose, Ciku.
Siapa yang menyangka Parsha maju di depan, nahan semua damage, bukan Vitalize Strike ke Purple buff Fanny. Dan itu bikin Fanny-nya ngebuang retri tadi, plus sekarang jadi tumbang. Gak ada Purple buff untuk Fanny selama hampir 1 menit lebih ke depan. Karena dibandingkan dia harus gak pakai purple ya, ada baiknya mending gua retri aja. Itu memang, oh my god Ciku. Karena tidak ada lagi defensif permainan dari tim Aurora Gaming, dia langsung memaksa Ciku untuk bisa ter-takedown. Gak ada flicker, mau tidak mau dibandingkan Cikunya mengganggu lagi seperti tadi. Ya, makanya harus dikasarin, nggak boleh dikasih nafas. Justru memang Aurora harus naikin temponya 2 kali lipat dari ini nih. Moskova jangan kasih farming. Kalau Moskova farming nanti Moskova jadi team fight. Udah pasti Dia yang Moskownya. akan cari masalah gitu loh. Gak harus dia yang dikejar. Sementara untuk item, oke, langsung ke Swift Crossbow dulu pastinya. Dan dia ada buah Valens. Gak ada sih. Masih ada Purify juga dari segi boom. Susah kalau memang mau dikomit. Kalau gua jadi Ciku, emang enak sekarang untuk paksa si Gibumnya keluarin Purify sih. Cuma ya dia bisa zaman first dia bisa balikin damage kalau cuman Ciku sendiri Ji. Yes, makanya tadi ada 3. Pas dia Ciku standby di arah bottom lane. Tapi kalau nggak kick arah Grok, gua kayaknya nggak rekomen sih. Ya, mereka cuma pegangin pressure rivernya aja biar mereka nggak kalah gerak. Tapi untuk dari turtle-nya, ini nggak boleh dilepas juga. Tapi kalau memang buru-buru nih setup team fight-nya dari Aurora Gaming, itu bisa jadi masalah. Karena tadi Moskov dia bisa farming lagi, ada Chow juga dengan Way of Dragon. Mereka harus yang bener-bener masuk kill 1, seenggaknya Lunok sama Groknya ini kerjasama. Betul. Apalagi ngomongin Caravani yang sekarang sudah siap. Rosa, kalau coba dipaksa dan lihat dengan cable dari TNC. Dengan melihat Heart Assist. Kali ini dia benar-benar membuat para pasukan dari tim CG Esports gak boleh ada di lini sama sekali. Valens, Way of Dragon! Masih bisa di following up dengan adanya order brilliance dari pasar para pasukan dari tim CG Esports. Mereka langsung melakukan following up damage, fokus menuju ke arah Rosa. Tertakedown untuk kedua kalinya Rosa. Sedangkan Y3 mencoba untuk kabur, mencari jalan lain, membuat para pasukan dari tim CG Esports kali ini mereka membind time, mendapatkan satu buah retribution kah? Kali ini TNC berhasil menyelamatkan Turtle Plus, mendapatkan poin kill atas Carry. Agak sedikit memaksa tadi CG. Mereka tabrakin turtle-nya. Dia dipegang sama Lunar tapi nggak takut. Dia maju lagi. Dan akhir sekarang purple buff-nya pun ini bakal di-invade. Siapapun yang dapat nggak ada masalah. Karena yang penting purple buff-nya hilang. Setex untuk Lunar. Berkat Lunar, itu TNC bisa dapet Turtle loh. Tapi kali ini si Gibum masih ada Purify, The Way of Dragon disambut dengan ada Purify di belakang sana. Terstun tapi tidak mungkin bisa di following up damage. Pertama itu bakal langsung dengan cover yang cepat dikeluarkan oleh seorang Rosa. Mencoba untuk menghindar. Tapi Valens, one last hit dan Valens still survive di arah top lane. Lihat zoning out dilakukan Ciku guys supaya tidak ada yang bisa memotong menuju ke arah jungle. Bahkan Lunar gak bisa untuk nutup menuju ke arah top lane. Itu dia. Pas banget tadinya. Ada Shunpo juga, ada sedikit shield yang bikin dia selamat. Dan sekarang dari segi item, gold memang diungguli sama Aurora, tapi nggak jauh. Ini gold yang bedanya sedikit aja. Item pertama udah jadi, yang satu Heptasis, yang satu War X. Ini perbedaan dari kedua jungler. Dan Dagger dibeli lagi, Gary. Mungkin ke Endless? Fury Hammer dulu, mungkin nambahin Penet. Habis itu ke Endless Battle bisa kalau mau damage lagi. Atau ke Brute Force cari aman. Tapi kayaknya dari pick dan gameplay, CG ini nggak nyari aman deh. Iya. Mereka harusnya bisa ke damage lagi. Kalau mereka nge-damage menuju ke arah Lunar sih nggak rekomen selama belum ada damage dari seorang Moskov. Tapi Amzi mencoba untuk selamat, mencoba untuk bertahan. Seorang dari Flicker telah dikeluarkan, bahkan tentakan di depan sana. Tapi 3 orang itu sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Amzi. Itu di luar kuasa Amzi dan Ciku maka coba untuk diselamatkan. Order Billions melakukan covering up. Ciku mencoba memaksa. Flicker dikeluarkan, Rosa nggak ada lagi jalan untuk pulang. Walasin dan Rosa tertakedown oleh Ciku dengan Venom Extract yang masih available. Itu dia, pengejaran dan guntingan dari Gary ternyata menjadi salah satu gerakan yang bagus banget. Sekarang Turtle terbuka, bawahnya juga kedorong. Dan ini nggak boleh dilepas oleh keduanya. Nggak boleh. Setup pun bisa dilakukan oleh CG, mereka menang jumlah. Dan hati-hati nih, Ciku yang dari tadi bandel ini bisa jadi bait loh. Iya betul, tadi kan sudah terbukti. Udah jadi bait. Dia malah dapetin banyak berkat mereka fokus ke arah Ciku di arah purple buff kan. Iya. Planning jauh dikasih ke Kenji dulu. Tapi nggak buru-buru ternyata. Tapi Aurora Gaming, sorry to say, dia membawa game ini di menit yang ke-8. Ini udah mulai lampu kuning kalau menurut gua.
Udah harus hati-hati ya. Iya, udah harus hati-hati karena ini pemain Moskov harusnya udah punya 2 item minimal. Yes, 2 item betul. Harusnya 2 item di menit 8. Menuju ke 2 item loh dapatnya ya. Soalnya kenapa? Karena kan kita ngomong dalam under. Kalau owningnya 8 udah bisa 3 item, udah Trinity. Ya, 9 lah itu kan cepet deh ya. Tapi ya Turtle terlepas. Didapatkan secara free juga. Mungkin DJG sadar nih mereka nggak bisa kontes terus menerus ke arah Turtle-nya. Mereka harus cari farming karena winning condition mereka ada di Amzik. Ditambah dengan Kiri yang dari tadi juga ternyata masih dapetin farming kok. Dia bisa nyuri-nyuri jungle dikit. Dia bisa nabrak-nabrak juga dari follow-up damage yang memang bukan ada. Gary! Oke, surprise. Menuju ke backline, langsung coba di-cover dengan sangat baik. Tapi informasi tidak ada order brilliant. Menuju ke Rosa, The Way of Dragon dan instant kill. Menjadi target utama, langsung Yusung berubah menjadi Black Dragon. Transform menjadi target utama para pasukan dari tim Aurora Gaming. Tapi Sigi Boom bisa berbuat apa? One by one situation di arah bottom lane. TSG no energy. Mencoba di following up dan pakai para pasukan dari TCG Esports. Mereka ditutup jalannya karena Lunar too strong. Nggak ada yang bisa menghentikan Lunar. Di menit ke-8 Lunar masih belum terkalahkan. Itu dia. Amzik hampir saja menang tadi, tapi bantuan dari teman-teman Aura Gaming yang hadir di waktu yang sangat tepat membuat akhirnya Amzik kembali menjadi korban. Item kedua udah jadi, tapi lihat dari haritnya. Item kedua juga udah selesai. Menuju ke item ketiga bahkan Gary. Sebelum satu masih bisa kabur, tapi sakit banget kan perutnya. Sakit ya. Itulah yang mungkin kenapa kita worry ada baiknya menuju ke arah 1-2 brute force ya Lim ya. Biar lebih agak sustain, biar Mungkin after kuat. endless. After endless boleh. Nah, karena dia Fury Hammer endless battle, next biasanya brute force memang. Cuma kalau emang mau nekat damage, itu yang akan bahaya Rosanya, Ji. 1 ton Rosa bisa hilang setengah, sisa 1/4. Atau mungkin kalau lagi darkening, itu bisa tiba-tiba Rosanya yang tumbang. Iya, Phantom Execution ton itu kayak cukup banget. Dan nge-damage ke arah si Gibum agak susah jujurnya. Karena Harit Chrono Dash-nya kan arah Chrono Dash dia nggak bisa diprediksi ya. Jadi ton juga lumayan susah kena. Tapi hati-hati nih. Karena bukan masalah damage-nya cukup atau enggak. Wih, kayaknya sih. Dia cuma kasih pressure tadi ke depan dan tertarik di mid lane hilang. Ya, Nggak bisa di defense. nggak bisa di defense. Tapi kita lihat para pasukan dari tim CG Esports, mereka mencoba untuk melakukan rotasi The Way of Dragon. Menuju ke arah Rosa, target utama mereka Valens, terlalu banyak source skill yang keluar. Kiri harus menuju ke arah belakang. Waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim CG Esports mencoba untuk dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Amzik. 1 turret didapatkan, tapi harusnya dia pulang walaupun terlambat kalau menurut gua. Yep. Tapi cuma memang ya inilah yang bisa dilakukan sama Besting. iya ada besting yang dilakukan Amzik. Dia nggak bisa juga tadi kalau dia join pun nggak bakal ada impact yang besar karena defensif. Dan jangan lupa defensif mereka kuat banget. Mereka punya Moskov dengan piercing damage-nya. Mereka punya Ciku dengan Vader Ice Strike-nya. Clear wave ini bukan masalah. Cuma gue mau nanya sama KB ini, winning kondisinya ke arah mana base sekarang? Wow, jujur untuk CG mereka udah terlalu banyak membuang resource. Kalau tadi mereka membiarkan Lord membuka ruang bagi Amzik farming itu udah cukup sebenarnya. Tapi karena mereka kehilangan beberapa member, otomatis ya Aurora Gaming jadi semakin lebih mendapatkan gold. Ya. Berarti nextnya kalau emang mereka mau melepaskan Lordnya, jangan sampai ada korban. Biarkan dulu gamenya, semakin lama game berjalan Amzik akan semakin lebih berhasil untuk mendapatkan item-itemnya. Late game power spike udah pasti dipegang sama CG. Oke. Dan sekarang kita akan lihat nih defensif yang akan dilakukan oleh CG. Karena one by one masih selamat ya, masih bisa kabur dan Lord mulai masuk. Lord mulai masuk, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Lunar. Dia zoning out supaya tertutup warung ini dimiliki oleh seorang Ciku, guys. Dan para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka memiliki 5.000 gold difference. Oke, 5.000 gold difference, tapi jangan lupakan mereka ini mulai memasuki menit yang ke-12. Makin lebih siap untuk Moskov bisa berada di arah late game. Ya, bom waktu ya. Bom waktu. Dan kalau bom waktunya berasal di diffuse, mungkin ini bisa menjadi game untuk Aurora Gaming. Tapi ya, gue bisa bilang kalau kondisinya kayak gini, 3 itemnya Moskov jadi pun masih kurang sih. Masih kurang, seenggaknya dia butuh 5 atau ya full item bisa dibilang lunar. The Way of Dragon di dalam turret damage-nya masih bahkan belum cukup dengan Purify yang menyelamatkan dirinya. Clear minion di arah mid lane menjadi target utama, tapi target berjuang Ciku guys tercancel begitu saja. Free hit untuk Amzik. Amzik masih menjadi pangeran kali ini. Dan Swift Trinity di menit ke-12 yang bisa dilakukan Amzik adalah untuk kali ini dia harus jaga positioning. Wajib. Ya, dia butuh Malefic Gun untuk range yang lebih jauh lagi. Karena kalau dia Wind of Nature nanti tumbangnya sama High Rate. Jadi nggak adil menurut gua. Tapi tetap landing jauh ini masih jadi power lunar. Rasa manis
Udah mulai berasa tapi nampaknya Valens salah nendang ke depan sana tanpa follow up damage. Valens ter-take down di arah Lord dan di mana resurrection time-nya ini agak cukup mirip dan bahkan Lord duluan lebih muncul lebih cepat dibandingkan Valens. Jadi untuk ngomong buka vision nggak ada, trapping nggak ada. Ngeliat Sigi Sport posisinya kayak gini mau nggak mau Amzik harus beranikan diri untuk bermain di laning jauh dari bottom lane. Ya, tapi dua F Dragon ke arah yang salah tadi seakan menyelamatkan Lunar. Karena tadi dia ditendang keluar dari Wither Strike dan keluar dari hitboxnya Moskov dari Amzik. Sekarang Lord mulai di setup dan sepertinya akan coba untuk kontes Ji. Oke, Gak dikasih free. di kontes Lucky Fearless. Babies. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim CG Sport. Gambling di arah Lord atau mereka akan mundur dan membawa waktu yang banyak untuk Amzik. Kita bakal lihat kali ini Valens masih Valens seorang diri. Kan dia bisa follow Valens. Tapi lihat satu anak tangga bakal coba dilakukan. Chico guys menjadi target utama, gagal. Berhasil menutup dan satu kuat sudah tidak dapatkan dari bottom lane. Buying time mencoba dilakukan oleh seorang Gary. Masih ada puncher kali ini Lim. Coba Apakah Gary bersinar? No, gak berani sepertinya. Gak ada sama sekali visionnya. Dia nggak tahu bahkan darah Lordnya udah berapa. Di sisi lain Amzik dapetin space-nya. Lumayan ya tadi beberapa wave. Dan nyaris Oh my god! Alphonse is never enough! Lihat yang dilakukan Amzik. Mencoba untuk kabur dari sandwich yang diberikan oleh para pasukan dari tim Horror Gaming. Dua Outreka! Dibalikin! Outreka! Tapi tanpa ada follow up damage dan Diku guys! Dan kawan-kawan mencoba untuk menyelamatkan Amzik. Nampaknya gagal. Karena lihat ada beberapa member yang terlalu jauh dari para pasukan CG seperti arah bottom lane. The pasting yang sudah dilakukan sudah dimanfaatkan oleh para pasukan CG Sport, tapi TNC terlalu flawless untuk mengejar di arah bottom lane. Dikit banget waktu yang diberikan. 5 melawan 3 bukan hal baik. JG mampukah mereka bertahan? JG melawan dunia kali ini. Kalau ngomongin mampukah mereka bertahan, sepertinya mereka tidak akan mampu karena free menuju ke arah PS2. Gak peduli apapun terjadi. Aurora Gaming mereka menolak untuk masuk di Cider